Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang kedua. Nah, jadi ini adalah soal yang kedua. Ini data persediaan untuk bulan Januari 2012. Nah, ini Desember 31 ending inventory. Ini adalah ending inventory pada bulan sebelumnya, yakni 31 Desember 2011. Nah, jadi ini akan menjadi beginning inventory pada tahun berikutnya atau pada bulan berikutnya, yakni tanggal 1 Januari 2012. Jadi ini beginning inventory-nya sebanyak 150 unit. Nah, kemudian pertanyaannya, hitunglah ending inventory, cost of goods sold, dan gross profit dengan menggunakan LIFO, FIFO, dan weighted average method. Nah, jadi ini soalnya sama soal yang sebelumnya. Nah, namun bisa dilihat di sini ada sales return dan purchase return. Nah, jadi untuk yang ada sales return sama purchase return itu akan lebih baik kalau misalnya kita bikin pakai kartu persediaan. Nah, pakai kartu persediaan. Nah, sebelumnya itu pertama-tama kita tentukan dulu berapa total sales kita. Nah, untuk menentukan total sales itu adalah dengan cara sales dikurang dengan sales return. Nah, jadi di sini 150 dikali 40, kemudian dikurang karena ini sales return kan, dikurang 10 dikali 40, kemudian ditambah dengan 50 kali 45, kemudian 110 dikali 50. Nah, sehingga di sini itu jumlahnya adalah 13.350. Nah, kita juga bisa mencari cost of good available for sale. Nah, itu adalah nilai persediaan yang tersedia untuk dijual. Nah, itu gimana cara mencarinya? Itu adalah dengan cara menambahkan beginning inventory ini ditambah dengan purchase, kemudian dikurangi dengan purchase return. Jadi 150 dikali 17, kemudian ditambah dengan 100 dikali 21, kemudian ditambah dengan 75 kali 24, kemudian dikurang dengan 15 kali 24 karena ini return, kemudian ditambah dengan 100 kali 28. Nah, nanti dapat itu hasilnya cost of goods available for sale. Nah, cost of goods available for sale yang tadi itu nanti dapatnya hasilnya adalah 8890. Nah, kalian bisa hitung sendiri coba di rumah. Nah, sekarang kita langsung aja ke jawaban. Itu metode LIFO. Nah, kita di sini karena ada sales return dan purchase return. Nah, itu akan lebih baik kita pakai kartu persediaan. Ini namanya kartu persediaan. Untuk yang transaksi yang nggak ada sales return atau purchase return-nya, kalian juga bisa pakai kartu persediaan ini. Jadi kalau yang ada sales return atau purchase return itu ya terpaksa pakai ini supaya lebih jelas angkanya dan lebih akurat. Nah, di sini itu kartu persediaan ini terdiri dari 4 kolom. Nah, ini adalah kolom date, ini kolom transaksi, tanggal transaksinya. Ini purchase. Nah, purchase ini, kolom purchase itu digunakan untuk mencatat setiap ada transaksi purchase dan purchase return. Jadi purchase dan purchase return itu dicatatnya di sini. Nah, kemudian untuk bagian cost of goods sold itu adalah untuk mencatat kalau misalnya ada penjualan dan retur penjualan. Jadi setiap sales dan sales return itu dicatatnya di bagian cost of goods sold ini. Kemudian balance ini adalah berapa sih nilai persediaan yang kita miliki sebagai perusahaan sekarang. Nah, itu dicatatnya di balance. Nah, kita mulai dulu dari tanggal 1 Januari. 1 Januari itu kan yang ini beginning inventory. Ending inventory ini akan jadi beginning inventory pada periode berikutnya. Jadi beginning inventory kita itu sebanyak 150 unit dengan cost-nya itu 17. Nah, kita masukin ke sini. Balance-nya itu adalah 150 kali 17. Dapatnya 2550. Nah, kemudian tanggal 2 ada pembelian sebanyak 100 unit dengan cost-nya itu 21. Nah, kita masukin ke bagian purchase 100 dikali 21, 2100. Nah, berarti nilai persediaan kita sekarang adalah 150 yang sebelumnya dikali 17 ditambah dengan 100 yang baru ini dikali dengan 21. Dapatnya nanti penjumlahannya 4650.
Nah, jadi sekarang persediaan kita ini yang persediaan yang kita miliki dengan dua harga yang berbeda. Nah, untuk purchase di sini anggaplah kita ini menggunakan pencatatan metode perpetual dalam mencatat persediaan kita. Berarti pas purchase ini berarti kita nyatetnya adalah debit merchandise inventory, kreditnya nanti account payable atau kreditnya cash, tergantung apakah kita itu pembeliannya tunai atau pembelian secara kredit. Nah, nilainya itu adalah sebesar 2.100 di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tanggal 6 itu ada penjualan sebanyak 150 unit. Nah, yang 150 unit ini berapa sih cost of goods sold-nya? Itu kita hitung berdasarkan apakah kita menggunakan metode FIFO, LIFO atau weighted average. Nah, di sini kita menggunakan metode LIFO. Menggunakan metode LIFO, kita jualnya itu adalah 150 unit. Nah, kalau metode LIFO berarti pakai angka yang terakhir untuk menentukan cost of goods sold-nya kan. Nah, berarti di sini 100 unit yang ada. 100 unit kali 21 baru setelah itu kita butuh lagi 50 unit di sini. 50 unit kali 17 karena kita jualnya 150 unit kan. Berarti ini dia. Totalnya itu adalah 2950. Nah, sehingga saldo persediaan kita itu sekarang sisanya itu adalah yang ini kan, yang 100 unit ini udah dijual kali 21. Nah, kemudian yang ini udah dijual, yang harga 17 ini udah dijual 50-nya. Berarti sisanya 100 unit kan? Berarti 100 unit kali 17, 1.700. Nah, sekarang kalau jurnalnya ini gimana sih? Jurnalnya itu adalah kita di sini menggunakan metode perpetual ya. Berarti kalau perpetual jurnalnya ada dua. Nah, yang pertama itu catat dulu salesnya. Catat salesnya itu adalah sebanyak ini. Pakai angka yang ini. 150 kali 40. Jadi di debit, cash atau account receivable tergantung penjualannya itu tunai atau kredit. 150 kali 40 itu angkanya. Kemudian jurnal yang kedua itu adalah kita catat persediaan atau cost of goods sold-nya itu adalah debitnya cost of goods sold, kreditnya itu adalah persediaan atau merchandise inventory sebanyak 2950 ini. Nah, kemudian kita lanjutkan tanggal 9 Januari itu adalah sales return sebanyak 10 unit. Nah, yang 10 unit ini berapa sih cost of goods sold-nya? Karena ini sales kan, berarti yang terpengaruh itu adalah cost of goods sold. Nah, itu kita lihat cost of goods sold sebelumnya, itu cost of goods sold sebelumnya itu adalah 17 di sini, tanggal 6. Yang terakhirnya itu angka terakhirnya itu adalah 17 ini. Berarti nanti yang 10 unit itu kita pakai angka yang 17 ini. Berarti 17. Nanti kalau misalnya ini kan kebetulan 10 unit, cuma 10 unit. Kalau 60 unit gimana? 60 unit berarti 50 kali 17, kemudian baru ke atasnya 10 dikali 21. Berarti itu cost of goods sold yang akan dikurangi. Nah, ini karena 10 unit aja berarti pakai angka yang terakhir di sini aja dulu. Berarti 10 dikali 17. Dapatnya 170. Karena dia return makanya di sini itu dikurung minus. Nah, kemudian untuk saldo kita tinggalnya berapa? Nah, saldo kita itu tinggalnya berapa itu ditentukan oleh ini. Ini kan kita kan sales return. Berarti pelanggan mengembalikan barangnya ke kita. Berarti kita sebagai perusahaan karena pelanggan ngembaliin barangnya ke kita, berarti persediaan kita nambah kan, makanya persediaan kita itu nambah, jadinya sebelumnya itu 100, sekarang jadinya 110. Nah, harganya itu 17 karena ini kita makainya 17, berarti yang 17 ini nambah kan, jadi 110 yang 17 sekarang nilainya. Kemudian jurnalnya pas sales return ini itu adalah karena perpetual, debitnya sales return and allowance sebesar 10 kali 40 sebesar harga jualnya di debit. Kemudian kreditnya itu adalah cash atau account receivable.
Jadi tergantung apakah penjualan kita penjualan tunai atau penjualan kredit. Kemudian jurnal keduanya itu baru kita catat debitnya itu merchandise inventory, kreditnya itu cost of goods sold sebesar 170 yang ini. Nah, kemudian kita lanjutkan, ada purchase sebanyak 75 unit. Nah, kita masukin purchase dengan harga costnya itu adalah 24. Nah, masukin sini, ini kebalik dia, kebalik. Nah, jadi 75 add 24 dapatnya 1800. Nah, jadi persediaan kita sekarang itu yang karena ada purchase karena ada sales return tadi 110 kali 17, ini yang terakhir tadi kan. Kemudian ditambah sama yang yang purchase barusan 75 kali 24. Nah, kemudian kita lanjutkan sehingga saldo persediaan kita itu sekarang 3670. Nah, kemudian ini kebalik. Jadi nanti kalian susun aja berdasarkan penjelasan yang tadi. Kemudian tanggal 10 kita lanjut tanggal 10. Tanggal 10 itu ada purchase return sebanyak 15 unit dengan harga 24. Nah, jadi yang cost 24 ini dikembalikan sebanyak 15. Jadi kita bikin di sini karena dia pengurung. Jadi kalau untuk purchase itu angkanya pakai angka yang di soal, sedangkan kalau bagian yang cost of goods sold itu dicari. Nah, ini 15 kali 24. Nah, ini minus karena dia return. Karena purchase return dapatnya minus 360. Ini dikurung karena dia pengurang. Nah, kemudian ini kan 360. Berarti nanti persediaan kita itu tinggalnya itu karena ini purchase return. Karena ini purchase return. Yang di return kan harga 24. Nah, kalau purchase return kita yang ngembaliin barang ke supplier, berarti persediaan kita berkurang kan. Berarti ini yang 24 ini kan dikurangi 15. Nah, jadi yang 24 sekarang sisanya itu 60 kali 60 unit. Jadi persediaan kita sekarang itu adalah yang 110 unit itu harga 17, 60 dengan harga 24. Nah, ini jurnalnya itu kalau perpetual gimana? Nah, ini jurnalnya perpetual, berarti debitnya di sini adalah account payable atau cash. Kreditnya nanti itu adalah merchandise inventory. Karena kita di sini pakainya itu adalah metode perpetual sebesar 360 nanti. Nah, kemudian kita lanjutkan. Tanggal 10 itu ada penjualan sebanyak 50 unit. Nah, ini berapa sih cost of goods sold-nya? Itu kita cari. Nah, jadi nanti kalian nyusun ininya harus berurutan biar mudah kita menentukan persediaan itu cost-nya pakai cost yang mana. Nah, jadi tanggal 10 ini itu ada penjualan sebanyak 50 unit. 50 unit itu pakai angka, karena kita LIFO pakai angka yang terakhir di sini. Angka yang terakhir di sini berarti yang nilai 24, berarti 50 dikali 24 dapatnya 1200. Nah, berarti sisa persediaan kita sekarang itu adalah ini udah dijual yang harga 24 sebanyak 50 unit, berarti sisanya itu 10 unit lagi harga 24. Jadi yang ini tetap ada 110 kali 17. Nah, jadi ini nanti jangan sampai bikinnya itu acak-acakan, jadi emang harus berurutan, soalnya kita nanti untuk menentukan LIFO atau FIFO itu costnya kita kan pakai harga yang terakhir, jadi yang susun harus benar-benar disusun. Nah, kemudian jurnalnya ini kan kayak udah dijelasin tadi, tinggal diganti angkanya aja. Kemudian tanggal 23 itu ada pembelian sebanyak 100 unit dengan costnya itu 28. Berarti kita masukin di sini 100 dikali 28 dapatnya 2800. Nah, berarti di sini nambah persediaan kita kan jadi 3 jenis. Dengan totalnya nanti 4910.
Ini kan 128 nambah. Nah, kemudian kita lanjutkan tanggal 30 ada penjualan sebanyak 110 unit. Nah, ini berapa sih cost of goods sold-nya? Nah, penjualan di sini kita pakai LIFO kan, berarti pakai harga yang terakhir 100 dikali 28, kemudian 10 dikali 24. Nah, totalnya 3040. Nah, kemudian yang ini udah dijual, ini juga udah dijual, berarti sisa yang ini kan, sisanya jadi yang ini 110 at 17 1870. Jadi nilai ending inventory kita di sini adalah 1870. Sedangkan total cost of goods sold kita itu adalah 2950 dikurangi 170 ditambah sama 1200. Kemudian ditambah sama 3040 dapatnya 7020. Nah, berarti di sini cost of goods sold kita bisa dicari di sini 7020 atau dengan cara cost of good available for sale dikurangi sama ending inventory yang ini. Dapat nanti 7020. Kemudian ending inventory kita udah tadi, gross profit ini kan berarti sales net sales, maksudnya net sales. Net sales kita itu kan sales dikurangi sama sales return dikurang dengan ini cost of goods sold kita 7020 dapatnya nanti 6330. Nah, kemudian kita lanjutkan kalau FIFO gimana? Nah, FIFO itu caranya yang pertama itu masukkan saldo awal di sini, udah kan? Sama. Kemudian ada pembelian itu sama sehingga nanti saldo persediaan kita itu adalah 4650 di mana 150 unit itu harganya 17, 100 unit itu harganya 21. Nah, kemudian tanggal 6 Januari itu kan ada penjualan sebanyak 150 unit. Nah, kalau FIFO itu pakai harganya yang pertama, berarti angka yang di atas yang ini. 150 kali 17 dapatnya 2550. Nah, pencatatannya itu sama yang tadi. Nah, cuma angkanya aja nanti diganti-ganti. Nah, sehingga saldo persediaan kita itu tinggalnya itu 100 unit dengan harga 21. Karena yang 150 ini udah dijual kan, sehingga yang sisa ini 100 dikali 21. Dapatnya 2100. Nah, kemudian ada return sebanyak 10 unit. Ada sales return sebanyak 10 unit. Nah, kita lihat ini angka cost of goods sold yang terakhir. Angka cost of goods sold yang terakhir itu angkanya 17. Jadi di sini itu 17, berarti cost yang dipakai di sini 17 karena cost of goods sold terakhir tanggal 6 ini adalah 17, berarti minus 10, 17, dapatnya 170. Jadi nanti ngikutin angka yang terakhir ya di cost of goods sold. Nah, kemudian 170. Nah, kemudian berarti karena ada sales return, berarti kan ini harganya 17, yang ini 21 yang saldo sebelumnya. Berarti karena ini dikembalikan, berarti ini jadi sebelumnya angka 17 ini yang pertama kan, makanya di sini angka 17 itu ditaruh lagi di bagian pertama. 10 dikali 17. Nih, 10 kali 17 itu di bagian baris pertama. Kemudian baru dimasukin yang 100 dikali 21 ini. Kemudian tanggal 9 Januari itu ada lagi pembelian sebanyak 75 dengan harga 24 dapatnya 1800. Jadinya nambah persediaan kita tanggal 9 Januari ini 75 at 24. Jadi total persediaan kita tanggal 9 Januari ini yang ini 4070. Nah, kemudian tanggal 10 Januari itu ada purchase return sebanyak 15 unit kan. Purchase return sebanyak 15 unit dengan harganya itu 24 yang diketahui di soal. Ini 360. Nah, kemudian harga 24 kan sebelumnya ini ada 75 unit. Nah, 75 unit karena dikurangi 15 dapatnya sekarang sisanya 60. Ini masih tetap ada karena belum ada penjualan, masukin semuanya. Jadinya 37 10 total persediaan kita sekarang.
Nah, kemudian untuk tanggal 10 lagi itu ada penjualan kan sebanyak 50 unit. Karena kita pakainya metodenya itu adalah metode FIFO, berarti pakai angka yang pertama kali. Nah, ini 10 unit, cuma 10 unit dengan harga 17, berarti kita masih butuh 40 unit lagi kan pakai yang harga 21 ini. Jadi ini dipakai angka 21, jadi 40 kali 21, totalnya 1010. Nah, sehingga ini kan udah terjual, ini udah terjual juga 40 unit, sehingga yang harga 21 ini sisanya itu adalah tinggal 60 unit kali 21. Kemudian ini belum terjual sama sekali, masukin ke sini lagi, sehingga total balance-nya itu saldo kita untuk persediaan itu sekarang adalah 2.700. Nah, kemudian tanggal 23 Januari itu ada pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 28, dapatnya 2.800. Jadi persediaan kita nambah dengan harga baru itu 100 kali 28, sehingga totalnya itu adalah 5.500. Totalin lagi, masukin. Nah, kemudian tanggal 30 itu ada penjualan sebanyak 110 unit. Nah, 110 unit itu cost of goods sold-nya berapa? Nah, itu karena kita pakai FIFO, berarti pakai angka yang di atas dulu kan, 60 kali 21, kemudian butuh 50 lagi supaya 110 kali 24. Nah, ini sehingga dapatnya ini 2460. Nah, kemudian ini kan udah dipakai tadi 5, ini udah terjual. Kemudian ini udah dipakai tadi 50 unit, berarti sisanya ini 10 unit lagi, add 24. Ini belum terjual sama sekali, harga 28, 100 kali 28. Sehingga nilai persediaan kita sekarang itu 3040. Nah, kemudian total cost of goods sold kita itu adalah 2550 dikurang dengan 170 ditambah 1010, kemudian ditambah dengan 2460. Dapatnya 5850. Jadi cost of goods sold-nya itu adalah 5850. Kemudian ending inventory-nya yang ini, yang kolom terakhir, yang baris terakhir aja. Yang ini 3040, saldo 30 Januari kan terdiri dari yang dua ini, 10 kali 24 ditambah 100 dikali 28, 3040. Inilah ending inventory kita. Nah, kemudian cost of goods sold-nya seperti biasa, cost of good available for sale dikurang dengan ending inventory yang tadi, yang ini dapatnya nanti 5850. Nah, atau kita dengan cara menjumlahkan yang tadi 5850 juga, ini kan sama hasilnya. Kalau nggak sama berarti kita salah. Kemudian ending inventory udah tadi, gross profit itu berarti net sales dikurang sales discount, sales return dikurang dengan nanti ini cost of goods sold, dapatnya nanti 7.500. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk pencatatannya itu sama aja, cuma angkanya aja nanti diganti-ganti. Itu kan untuk pencatatan perpetual atau periodik itu kan udah dipelajari di pengantar akuntansi 1 sebelumnya. Nah, jadi kalau pencatatan perpetual atau periodik itu mengenai apa sih jurnalnya. Nah, sekarang kalau FIFO, LIFO atau weighted average ini, berapa sih angka yang harus ditulis di jurnal itu gitu. Itu hubungannya. Nah, kemudian kalau weighted average itu gimana caranya? Nah, di sini seperti biasa kita masukin saldo awal tanggal 1 Januari. Nah, kemudian tanggal 2 itu ada pembelian itu sebanyak 21 sebanyak 100 unit dengan harganya 21, jadi 2100. Nah, jadi balance-nya itu sekarang berapa? Balance-nya itu cara mencarinya adalah ini kan 100, ini sebelumnya 150 unit. Nah, kemudian sekarang nilainya itu adalah ditambah lagi sama purchase 100 unit. Jadinya itu 250 unit kan sekarang total persediaan kita. Nah, ini add-nya itu add 18,60 itu cara mencarinya dari mana? Nah, ini 150 kali 17 ditambah sama 100 dikali 21, nanti itu dapatnya 4650.
Jadi 4650 dapatnya ini. 2550 ditambah 2100 kan dapatnya 4650. Nah, nanti dibagi sama 150 ditambah 100 dapatnya 250, dapatnya nanti 18,6. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 6. Nah, tanggal 6 itu kan kita menjual 150 unit. 150 unit costnya itu yang mana? Pakai yang ini, yang 18,6. Yang di sini dapatnya nanti 2790 cost of goods sold-nya. Kemudian berapa sih nilai dari saldo kita sekarang? Saldo kita sekarang itu ini 250 at 18,6 dikurang sama karena dijual yang 250 ini, yang harga 18,6 ini dijual 150-nya, berarti sisanya 100 unit kan, makanya 100 unit di sini dikali 18,6. Nah, kemudian tanggal 9 itu ada sales return sebanyak 10 unit. 10 unit berarti dimasukin yang angka terakhir di cost of goods sold ini sebagai cost per unitnya, jadi minus 10 dikali 18,6 dapatnya 186. Nah, karena ini sales return, berarti persediaan kita nambah kan, jadinya 110 sekarang persediaan kita dengan harga 18,6, dapatnya totalnya segini. Nah, kemudian tanggal 9 Januari itu ada pembelian sebanyak 75 unit dengan harga 24. Nah, dengan harga 24 jadi totalnya 1.800. Nah, sekarang itu berapa sih? Jadi setiap ada pembelian dan setiap ada retur pembelian atau purchase return itu nilainya itu kita nilai yang di sini, nilai cost per unitnya ini bakalan berubah tiap ada purchase atau purchase return. Nah, di sini karena ada purchase lagi 75 kali 24 1.800. Nah, berarti berubah lagi angka per unit di sini, angka costnya. Nah, itu cara mencarinya adalah 2046 ini ditambah dengan 1.800 ini. Nah, nanti dibagi dengan 110 ditambah dengan 75. Nah, 110 ditambah 75 kan 185, dapatnya ini 20,789. Nah, makanya ini di sini 20,789. Nah, ini dia. Makanya ini tinggal persediaan kita. Makanya persediaan kita sekarang itu karena ada pembelian nambah jadinya 110 tambah 75 185. Add-nya itu 20,789. Dapatnya cara mencarinya dari sini. 2046 ditambah dengan 1.800. Terus dibagi dengan 110 ditambah dengan 75. Nah, kemudian kita lanjutkan tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari itu ada purchase return sebanyak 15 unit yang dengan costnya itu 24 berdasarkan soal. Nah, berarti di sini totalnya itu purchase-nya 360. Berarti di sini berubah lagi karena dia di sini purchase return, berarti berkurang kan persediaan kita, jadinya persediaan kita sekarang itu tinggalnya 170 unit. Nah, add-nya itu add berapa? Add-nya itu adalah add di sini 3846 dikurang dengan 360 dapatnya berapa? 10 dapatnya ini 20,506. Nah, ini dia. Jadi ini nilai persediaan kita tanggal 10 Januari sehingga totalnya ini. Nah, kemudian tanggal 10 Januari lagi itu ada penjualan sebanyak 50 unit. Nah, 50 unit itu kita pakai harganya yang ini, yang sebelumnya. Nah, ini. Nah, dapatnya segini. Sehingga persediaan kita itu sisanya yang ini tadi kan dijual yang harga 2506 ini dijual 50 unitnya, berarti nanti sisanya itu tinggal 120 unit lagi. Nah, kemudian tanggal 23 Januari itu
ada pembelian 100 unit lagi dengan harga 28. Berarti di sini saldo kita itu berubah lagi kan. Jadi 120 ditambah 100 jadinya 220. Kemudian ini angka ini dapatnya dari 2461 ditambah dengan 2800 dibagi dengan 220, ini dapatnya 23,914, ini dia. Nah, kemudian ini nilai persediaan kita di akhir tanggal 23 Januari ini. Nah, kemudian tanggal 30 Januari itu ada penjualan sebanyak 110 unit. Nah, pakai harga yang ini nilainya. Kemudian berarti nilai persediaan kita itu ini 220 dijual 110-nya, sisanya berarti 110 unit lagi. Nah, dapatnya segini. Nah, berarti nilai cost per unit ini akan berubah setiap ketika ada purchase atau purchase return aja. Kalau sales atau sales return dia nggak berubah. Nah, kemudian untuk mencari cost of, berarti di sini untuk cost of goods sold-nya dijumlahkan 2790 dikurang sama return tadi 186 ditambah 1025 ditambah 2631 dapatnya 6260. Kemudian untuk ending inventory kita itu pakai yang baris yang terakhir yang ini, yang tanggal 30 Januari ini 2630 nilainya. 2630. Nah, berarti cost of goods sold kita bisa dicari pakai cara yang ini, penjumlahan ini, atau cost of goods available for sale dikurang sama ending inventory, dapatnya juga ini sehingga nilainya sama. Kemudian gross profit itu sama net sales dikurang sama cost of goods sold, dapatnya segini. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tanyakan aja, chat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.